Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan dan hari yang Tuhan tambahkan kepada kami. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat yang telah kita sama-sama dengarkan dan baca, hari ini kita akan berbicara bahwa kita adalah saksi Kristus. Ya, ayat yang baru saja kita baca menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus sebelum dia naik terangkat ke surga, dia memberikan pesan kepada orang-orang yang berjumpa, yang bertemu dengan dia saat itu, ya, diantaranya rasul-rasul, dan dikatakan kurang lebih ada 600 orang yang ada saat itu menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus mengatakan demikian, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika kita menerima kuasa, yaitu Roh Kudus itu adalah kuasa. Dan Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri, Yesus sendiri. Makanya sebelum dia naik ke surga, dia katakan, aku tidak akan membiarkan kamu seorang diri atau yatim piatu, aku akan datang kembali. Dan dikatakan dia datang, dikatakan dengan Roh Kudus dalam namaku. Artinya Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, Kristus sendiri, yang mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, akhir zaman. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Yesus menyatakan perkataannya itu sampai kepada akhir zaman, sementara tubuhnya yang sudah dibangkitkan naik ke surga, terangkat ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Tuhan Yesus menyertai kita dalam wujud Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri. Dan ketika kita menerima Roh ini, dikatakan kita ada kuasa. Kuasa apa? Dikatakan di sini, kuasa untuk menjadi saksi, menjadi saksiku. Kataku di situ menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Yesus. Dan seperti yang kita bulan ini berbicara tentang bahwa kita adalah duta Kristus. Kita ini utusan-utusan Kristus. Sebagai duta, sebagai utusan, kita memiliki memiliki suatu tugas. Ya, suatu tugas dari siapa? Dari yang mengutus kita sebagai duta, sebagai utusan. Tentunya tugas dari Yesus kepada kita. Apakah itu? Dikatakan di sini kita harus menjadi saksi. Ya, menjadi saksi itu berarti saksi itu menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami bersama dengan Yesus. Pada saat itu rasul-rasul rasul-rasul itu ada sekitar 12, dan ada juga dikatakan murid-murid lain ada sekitar 70 orang itu disuruh untuk menjadi utusan-utusan Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus. Dan yang sama juga kita ini sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita adalah duta Kristus, kita adalah saksinya Tuhan, saksinya Kristus. Di mana dikatakan kita menjadi saksi? Dikatakan di sini di Yudea. Lalu di mana lagi? Di Yerusalem, lalu di Yudea, lalu dikatakan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itu berarti Yerusalem itu berbicara tentang yang dekat dengan kita. Ya, itu bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak-anak kita, bisa saudara-saudara kita. Itu berbicara tentang Yerusalem. Mari kita menjadi saksi bagi mereka. Menjadi saksi bagi mereka apa? Menjadi saksi bahwa di dalam Kristus kita, dikatakan di sini, memiliki kuasa. Di dalam Kristus kita ada keselamatan. Di dalam Kristus kita ada penebusan dosa. Di dalam Kristus kita ada pengampunan dosa. Sehingga dikatakan di sini sebagai saksi Kristus, mari kita belajar untuk pergi menyampaikan
bahwa Kristus hidup melalui kehidupan kita, bahwa karakter, sifat dan tingkah laku perbuatan Kristus yang adalah kasih itu mengalir melalui hidup kita, dan kita yang telah menerima kasih itu, mari dikatakan kita mengasihi sama seperti Kristus katakan, jika kita mengasihi sesama kita, maka kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dan dikatakan bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Jadi apa yang kita lakukan terhadap yang kelihatan, seperti itulah yang Tuhan lakukan, seperti itulah iman kita kepada Tuhan. Dan Yesus ada ke dalam dunia ini karena dia mengasihi kita, dan Yesus sudah dia naik ke surga, dan rohnya yaitu Roh Kudus, Roh Kristus ada pada kita. Dia mau kita juga sama seperti Yesus hidup dalam kasih, kita pun belajar hidup dalam kasih, supaya melalui kehidupan kita yang hidup dalam kasih, kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Sesudah kita menjadi saksi dikatakan di Yerusalem, di keluarga kita, bersama orang-orang dekat kita, baru kita dikatakan lebih jauh, di lingkungan yang dia lebih jauh, mungkin satu kampung atau satu kota atau satu provinsi, atau berikutnya di Samaria ya, suatu negara, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Jadi mulailah dari orang-orang yang dekat dengan kita, mari kita menjadi saksi. Karena dikatakan kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata berkata demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi ketika kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita ini diberikan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini harus menggerakkan kita, yang adalah Yesus sendiri, untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Apakah itu? Pergi dikatakan, untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridku dikatakan. Jadi kita yang sudah jadi murid, kita harus pergi, supaya bukan hanya kita saja yang jadi murid, tetapi orang-orang lain juga ketika mereka percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka pun menjadi murid. Dan mereka yang sudah menjadi murid ini, mereka pun harus pergi. Dan dikatakan di sini kita harus belajar untuk mengajar dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus untuk kita lakukan. Dan ketika kita lakukan, kita juga mengajar orang lain untuk mereka juga melakukan apa yang diperintahkan Yesus, sama seperti kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena dengan demikianlah maka kita menjadi saksi. Kalau kita diam saja, kita tidak akan menjadi penyampai berita-berita tentang Yesus ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus berjanji kepada kita, dia akan menyertai kita ketika kita bergerak pergi untuk menjadi saksi. Yesus tidak mau kita hanya terima keselamatan itu sendiri, ngalamin keselamatan itu sendiri, tetapi Yesus mau kita pergi untuk menyaksikan keselamatan itu, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kita menyadari bahwa kita ini adalah duta Kristus, kita ini adalah utusan Kristus. Di dalam dunia ini kita harus menjadi saksi-saksi Kristus, supaya melalui kehidupan kita bukan hanya kita saja yang menjadi murid, tapi melalui kita juga menyaksikan tentang Yesus, dan mereka juga menjadi murid Kristus. Dan mereka yang menjadi murid Kristus ini berlanjut terus, mereka pun bersaksi, sehingga orang yang mendengar terima Yesus dan mereka juga menjadi murid. Dan untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan, dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mau menjadi saksi di hadapan Tuhan. Jadi intinya kita dipenuhi Roh Kudus, menerima Yesus supaya menjadi saksi. Jadi dipertanyakan kalau kita katakan kita ini pengikut Kristus, sudah menerima Roh Kudus, tapi kalau tidak menjadi saksi, kita bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi jadilah pelaku-pelaku firman, maka dengan demikian maka Tuhan Yesus akan dimuliakan melalui hidup kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diajar bahwa kami sebagai duta Kristus, sebagai utusan Kristus, kami harus menyaksikan Kristus yang ada dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengasihi kami. Karena dengan begitu Tuhan Yesus, bukan hanya kami saja yang diselamatkan, kami rindu orang-orang di sekitar kami dengan bersaksi mereka juga diselamatkan sama seperti Tuhan sudah selamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian Tuhan Yesus untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Ketika di rumah tangga,
baik itu di usaha pekerjaan, di sekolah perkuliahan, apapun aktivitas kami mau menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena dengan melakukan kebenaran firman-Mu, maka segala berkat terbaik yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu akan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.